nama saya Ica Ramawati dari Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Sabang. Saya anggota kelompok 3 Latsar CPNS Kemenkes 2026, gelombang 2 angkatan 4. Pada agenda ini kami difasilitator oleh Ibu Zela Cahendaru dari Bapelkes Batam. Agenda 1 ini kami mempelajari tentang sikap perilaku bela negara. Pada agenda ini kami mempelajari 3 modul. Yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua ada isu kontemporer, dan yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Baik, modul yang pertama kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul ini berfokus pada bagaimana kita mengenali negara ini untuk mencintai negara ini. Karena apabila kita sudah mencintai negara ini, maka kita akan melakukan apapun untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Wawasan kebangsaan bertujuan membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku warga negara agar memiliki rasa persatuan, cinta tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Esensi pembelajaran bela negara ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga dan membangun bangsa, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk perilaku, sikap, dan kontribusi positif sesuai profesi masing-masing. Nilai-nilai bela negara, yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Baik, pada modul yang kedua kami mempelajari tentang analisis isu kontemporer, di mana pada pembelajaran ini kami dilatih untuk memahami bagaimana cara menganalisis sebuah isu. Untuk menganalisis sebuah isu mempunyai 4 tahapan. Yang pertama ada identifikasi atau deskripsi isu, di mana pada tahap ini dilakukan pengkajian gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Rumusan isu, terdapat pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat, jelas, dan memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu. Yang kedua, ada tahap memilah atau menapis isu. Pada tahap ini digunakan 2 metode, yaitu metode APKL dan metode USG, di mana metode APKL ini digunakan untuk menganalisis isu berdasarkan kualitasnya, sedangkan metode USG digunakan untuk mencari prioritas isunya. Dan pada metode APKL ini digunakan plus apabila memenuhi syarat dan minus tidak memenuhi syarat. Sedangkan pada metode USG ini digunakan scoring seperti angka 1 sampai 5. Jika dia mendesak maka akan dikasih nilai 5. Yang ketiga ada mendalami atau analisis isu. Pada tahap ini dilakukan untuk mencari akar penyebab masalahnya. Salah satu metodenya adalah fishbone diagram, di mana pada metode ini suatu permasalahan itu digambarkan sebagai kepala ikan, dan juga penyebab-penyebab masalah digambarkan sebagai tulang-tulang ikan yang bercabang. Fishbone ini dilakukan untuk menemukan sebab akibat. Bisa dilakukan dengan kategori 6M atau metode-metode lainnya. Yang terakhir ada alternatif penyelesaian, di mana pada tahap ini alternatif isu dapat benar-benar menyelesaikan suatu permasalahan hingga ke akar-akarnya dan juga bermanfaat secara berkelanjutan. Nah, pembelajaran isu kontemporer ini menjadi sangat penting yang harus dipahami oleh seorang ASN, karena seorang ASN diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian serta berkontribusi nyata dalam menghadapi isu kontemporer yang berdampak pada kedaulatan dan keutuhan negara. Dan kami juga mempelajari kesiapsiagaan bela negara adalah sikap siap dan waspada setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Selain sinkronus, kami juga mendapatkan tugas asinkronus seperti tugas kelompok, membuat podcast dialog kebangsaan, analisis kebangsaan, video protokolan, dan strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian ada juga tugas individu seperti membuat video praktik, peraturan baris berbaris, dan rencana bela negara. Demikianlah Learning Journal Agenda 1 dari saya. Terima kasih kepada Ibu Zela Cahendaru yang telah memberikan ilmu dan materinya kepada kami semua. Ketegasan Ibu dalam menyampaikan materi dan menegakkan aturan justru membantu kami lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.